Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bab 9 tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Sub yang pertama adalah mengenal gelombang berjalan dan gelombang stasioner, atau pengertian dari gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Yang pertama adalah gelombang berjalan. Pengertian dari gelombang berjalan adalah, ini pengertian dari gelombang berjalan, yaitu gelombang yang amplitudenya tetap di setiap titik yang dilalui oleh gelombang. Jadi ini adalah pengertian dari gelombang berjalan, yaitu gelombang yang amplitudenya tetap di setiap titik yang dilalui gelombang. Yang termasuk gelombang berjalan, ini contohnya adalah yang pertama gelombang pada tali. Kemudian yang kedua gelombang stasioner. Pengertian dari gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudenya berubah-ubah. Jadi ini adalah pengertian dari gelombang stasioner, yaitu gelombang yang amplitudenya berubah-ubah. Contoh dari gelombang stasioner adalah gelombang pada senar gitar. Jadi gelombang pada senar gitar ini termasuk gelombang stasioner, yaitu gelombang yang amplitudenya berubah-ubah. Kemudian ini gelombang berjalan, ini ada sebuah grafik sinus. Ini grafik sinus. Jadi dimisalkan ada sebuah gelombang bermula dari titik 0 atau titik O. Jadi bermula dari titik O, ketika gelombang telah bergerak dan sampai di titik P, maka gelombang ini telah bergerak berapa meter jaraknya. Jadi ketika gelombang dari titik 0 ini atau O kemudian bergelak dan sampai di titik P, maka ini gelombang ini telah menempuh jarak tertentu, atau kita simpulkan berapakah X-nya. Sehingga dari gambaran ini maka dapat dirumuskan, yaitu rumusan dari gelombang berjalan yang ini adalah Y sama dengan A dikali sin theta P. Jadi jaraknya sampai titik P. Kemudian sedangkan theta P ini mempunyai rumusan lagi, yaitu omega T positif negatif Kx. Jadi theta P ini mempunyai rumusan lagi, yaitu omega T positif negatif Kx. Sehingga ketika theta P diganti dengan persamaan omega T plus minus Kx, maka persamaan simpang gelombang berjalannya akan menjadi Y sama dengan A dikalikan sin dikalikan dalam kurung omega T positif negatif Kx. Kemudian di sini kita simpulkan dengan tanda positif negatif. Ini positif negatif mempunyai arti tersendiri. Jadi persamaan gelombang berjalan dari tadinya Y sama dengan A dikali sin theta P, tetapi ketika theta P-nya diganti dengan persamaan yang ini, maka persamaan gelombang berjalannya menjadi A dikali sin dikalikan dalam kurung omega T positif negatif Kx. Kemudian tanda positif negatif yang ketika di A, maka bahwa ketika nilai A-nya positif, maka artinya tali pertama digerakkan ke atas. Jadi tanda atau ketika amplitude bernilai positif, maka artinya
tali pertama digerakkan ke atas. Jadi ketika tali pertama digerakkan ke atas, maka nilai A-nya positif. Tetapi ketika tali pertama digerakkan ke bawah, maka nilai A-nya negatif. Jadi nilai A positif ketika tali pertama digerakkan ke atas, dan nilai A bernilai negatif ketika tali pertama digerakkan ke bawah. Sedangkan yang ini K, nilai positif dan negatifnya yaitu ketika positif maka tali bergerak ke arah kiri. Jadi tali bergerak dari kanan ke kiri, maka K-nya bernilai positif. Sedangkan ketika negatif maka tali bergerak dari kiri ke kanan. Jadi ketika tali bergerak dari kiri ke kanan, maka K-nya bernilai negatif. Tapi ketika tali bergerak dari kanan ke kiri, maka K-nya bernilai positif. Ini adalah notasinya. Y adalah persamaan simpang gelombang berjalan, satuannya adalah meter. Kemudian A adalah amplitudo, satuannya meter. Omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Lantas omega ini mempunyai rumusan lagi, yaitu rumusan yang pertama, omega sama dengan 2pi per T. Jadi rumusan omega yang pertama adalah omega sama dengan 2pi per T, atau ketika T-nya diganti dengan rumusan 1 per F, maka rumusannya akan menjadi omega sama dengan 2pi dikali F. Jadi rumusan omega atau kecepatan sudut ada dua, yaitu omega sama dengan 2pi per T atau omega sama dengan 2pi kali F. Kemudian notasi yang berikutnya adalah K. K ini adalah bilangan gelombang. Dan K ini mempunyai rumusan K sama dengan 2pi dibagi lambda. Jadi K ini mempunyai rumusan tersendiri, yaitu K sama dengan 2pi per lambda. X adalah jarak, satuannya meter. T adalah notasi dari waktu, satuannya sekon. Kemudian untuk mencari pi ada dua, yaitu pi sama dengan lambda kali F atau pi sama dengan omega dibagi K. Jadi pi ini juga mempunyai dua rumusan, boleh pi sama dengan lambda kali F atau pi sama dengan omega per K. Lantas theta P ini adalah notasi sudut fase. Di sini gelombang berjalan ada dua, boleh yang pertama seperti ini, Y sama dengan A dikalikan sin dikali dalam kurung omega plus minus Kx, atau Y sama dengan A dikali sin dikali 2pi dikali dalam kurung T per T kapital plus minus X dibagi dengan lambda. Jadi ada dua persamaan gelombang berjalan. Selanjutnya kita ke contoh soal. Ini contoh soalnya berkaitan dengan gelombang berjalan. Sebuah gelombang berjalan memiliki persamaan Y sama dengan 0,01 sin pi dikali 100T dikurangi 5X. Y dalam satuan meter dan T dalam satuan sekon. Jika X sama dengan 1,25 meter, maka tentukan yang A adalah amplitudo, yang B frekuensi, yang C panjang gelombangnya, D adalah berapakah cepat lambat gelombang, kemudian F adalah fase di titik P-nya setelah bergerak selama 0,5 sekon, dan yang F adalah simpangan gelombang berjalannya. Berdasarkan soal ini, maka data yang diketahui
Ini data yang ketahuinya, ini adalah persamaan gelombang berjalannya. Y sama dengan 0,01 dikali sin P dikali 100T dikurangi 5X, satuannya adalah meter. Kemudian X-nya diketahui adalah 1,25 meter. Yang ditanyanya adalah yang A, berapakah A-nya atau amplitudonya. Yang B adalah berapakah F-nya. Yang C berapakah pi lambdanya. Kemudian yang D berapakah pi-nya. Yang E adalah berapakah theta P-nya ketika telah bergerak selama 0,5 sekon. Sedangkan F adalah berapakah simpangannya. Maka kita jawab, ini adalah persamaan simpangannya dari soal, yaitu Y sama dengan 0,01 sin pi dalam kurung 100T dikurangi 5X. Ini persamaan simpangannya tidak sama dengan persamaan simpangan umumnya, bahwa ketika simpangan umumnya adalah rumusannya yaitu A dikali sin dalam kurung omega T dikurangi Kx. Maka karena tidak sesuai dengan rumusan umumnya, maka yang pi ini kita kalikan ke dalam yang ada dalam kurung. Sehingga pi dikali 100T sama dengan 100 pi T. Lantas pi dikali 5X sama dengan 5 px. Jadi karena ini tidak sesuai dengan rumusan umumnya, kita rubah ke dalam rumusan umumnya, sehingga yang pi-nya dikalikan ke dalam angka yang berada dalam tanda kurung. Jadi pi dikali 100T sama dengan 100 pi T, pi dikali 5X sama dengan 5 px. Ini adalah rumusan umumnya. Sehingga pada rumusan umum ini, sehingga ini udah sesuai dengan rumus umum, sehingga A-nya sama dengan 0,01, kemudian omeganya sama dengan nih. Jadi omeganya sama dengan 100 pi dan K-nya adalah 5 pi. Ini kan sudah sesuai dengan rumusan umum. Dan A-nya adalah 0,01. Sekali lagi, omeganya adalah 100 pi dan K-nya adalah 5 pi. Sehingga dari persamaan ini maka bisa diketahui berapakah nilai A-nya, yaitu nilai A-nya adalah 0,01 meter. Kemudian yang kedua ditanyanya adalah berapakah frekuensinya. Jadi untuk mencari frekuensinya ketika pakai rumusan F sama dengan pi dibagi lambda, ini tidak bisa dijawab karena pi dan lambdanya belum diketahui. Sehingga untuk mencari frekuensinya kita pakai rumusan dari kecepatan sudut, yaitu omega sama dengan 2 pi dikali F. Omeganya sama dengan 100 pi. Ya, ini kan dari mana omeganya? Dari sini. Omeganya adalah 100 pi. Sehingga F sama dengan 100 pi dibagi dengan 2 pi. Pi dibagi pi sama dengan 1. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi frekuensinya sama dengan 50 Hz. Kemudian yang ketiga yang ditanyakan adalah berapakah panjang gelombangnya. Untuk mencari panjang gelombang ketika pakai rumusan lambda sama dengan pi dibagi F, ini tidak bisa karena pi-nya belum diketahui. Sehingga untuk mencari berapakah panjang gelombangnya, kita pakai rumusan bilangan gelombang, yaitu K sama dengan 2 pi dibagi lambda. Kemudian ditanya lambda, maka lambda sama dengan 2 pi dibagi K. Sedangkan K dalam persamaan telah diketahui yaitu sama dengan 5 pi.
Jadi K diketahui dalam persamaannya adalah 5pi. Sehingga pi dibagi pi sama dengan 1, 2 dibagi 5 sama dengan 0,4. Jadi panjang gelombangnya adalah 0,4 meter. Kemudian yang berikutnya yang ditanyakan adalah berapakah pi-nya. Ini ketika pi mencari pi pakai rumusan lambda kali F, F dan lambdanya sudah diketahui. Maka bisa kita menggunakan pakai rumusan pi sama dengan lambda kali F. Yaitu lambdanya adalah 0,4, F-nya sama dengan 50. 0,4 dikali 50 sama dengan 20. Sehingga kecepatan talinya adalah sebesar 20 meter per sekon. Atau untuk mencari pi ini juga bisa pakai rumusan pi sama dengan mi omega per K. Mi omega dan K ada dalam bentuk persamaan, yaitu omeganya 100 pi dan K-nya adalah 5 pi. Boleh juga pakai rumus ini. Pi dibagi pi sama dengan 1, 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi boleh pakai rumusan pi sama dengan lambda kali F, boleh juga pakai rumusan pi sama dengan omega dibagi K. Kemudian yang berikutnya yang ditanyakan adalah berapakah theta P-nya. Maka rumusan theta P sama dengan omega T dikurangi Kx. Omeganya adalah 100 pi, kemudian K-nya adalah 5 pi. Lantas diketahui T-nya adalah 0,5, X-nya adalah 1,25. Maka 100 pi dikali 0,5 adalah 50 pi. 5 pi kali 1,25 adalah 6,25 pi. Maka 50 pi dikurangi 6,25 pi, hasilnya adalah 43,75 pi radian. Kita teruskan ke bagian F yang ditanyakan adalah simpangan. Ini rumusan dari simpangannya adalah Y sama dengan 0,01 sin 100 pi-T dikurangi 5 pi-X. Kemudian T-nya diketahui adalah 0,5, X-nya adalah 1,25. Maka langkah berikutnya 100 pi dikali 0,5 adalah 50 pi. 5 pi dikali 1,25 adalah 6,25 pi. Maka 50 pi dikurangi 6,25 pi sama dengan 43,75 pi. Maka langkah berikutnya angka atau bilangan yang kita gunakan untuk perhitungan ini adalah yang desimalnya. Jadi yang di belakang komanya. Jadi yang gunakan adalah 0,75. Sehingga sekali lagi bilangan yang kita gunakannya adalah yang bilangan di belakang komanya, sedangkan yang depan tidak. Jadi ini artinya ini sudah mempunyai 43. Ya, 43 gelombang, sehingga kita menggunakan yang desimalnya, yaitu yang 0,75. Sekali lagi kita menggunakan yang di belakang komanya, yaitu 0,75. Sedangkan pi-nya harganya adalah nilainya 180. Kemudian 0,75 dikali 180 sama dengan 135. 135 ini adalah berada pada kuadran kedua. Jadi sin 135 adalah berada pada kuadran kedua. Yaitu kuadran kedua maksimumnya adalah 180, maka 180 dikurangi 135 adalah 45. Sin 45 adalah setengah akar 2. Jadi sin 135 ini caranya adalah ini berada pada kuadran kedua. Kuadran kedua maksimumnya adalah 180, maka 180 dikurangi 135 sama dengan 45. Sin 45 adalah setengah akar 2.
Sehingga 0,01 dikali setengah akar 2 hasilnya adalah 0,005 akar 2 meter. Demikian pembahasan materi mengenai gelombang berjalan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.